Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmani, 1865033 kelas A. Di sini saya akan mereview materi tentang fase pemrograman. Langsung saja masuk pada materi, yaitu pendahuluan. Pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang sangat kita kenal sebagai tipe-tipe teknik. Pada kenyataannya, sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda, dari memulai program yang terlalu cepat. Selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu dengan benar, tidak hanya dari tim proyek, tetapi dari manajemen tingkat tinggi. Aktivitas-aktivitas pada fase ini adalah menulis program. Kejadian penting adalah menguji program, rencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. Daftar pemeriksaan pemrograman, pre-programming checklist. Sebelum memulai pemrograman, jawablah pertanyaan berikut. Apakah pemeriksaan desain memerlukan pengerjaan kembali? Apakah sumber daya yang direncanakan dan programmer masih tersedia? Apakah orang-orang ini telah dilatih? Apakah lingkungan pemrograman cukup baik? Kemudian langkah-langkah pemrograman, the programming step. Langkah 1, rencana penggabungan, plan the integration. Langkah kedua, mendesain modul, design the module. Langkah 3, telusuri desain modul, walkthrough the module design. Langkah 4, rencana bagaimana menguji modul, plan how to test the module. Langkah 5, kode setiap modul, code each module. Langkah 6, menguji modul, test the module. Langkah 7, menguji level terendah dari integrasi, test the lowest level of integration. Langkah 8, menyimpan semua hasil pengujian penggabungan modul-modul yang telah diuji, save the result of all tests, submit finished module to integration. Langkah 9, memulai dokumentasi user, get started on the user documentation. Kemudian dokumentasi berikut mungkin harus ditulis. Tuntutan pemakai, user guide. Dokumen ini dapat ditulis oleh programmer, penulis teknis, atau bahkan user sendiri. Tampilkan kembali FS yang mempunyai bagian rinci mengenai menu, layar, form, dan user interface lainnya. User guide yang baik adalah terbagi dalam bagian-bagian yang menunjukkan tingkatan user yang berbeda. Tuntutan pemeliharaan, maintenance guide. Bagaimana Anda menemukan programmer untuk merinci dokumen dari program mereka untuk pemeliharaan berikutnya. Kebanyakan manajer proyek mengalami kesulitan dalam hal berikut. Programmer enggan untuk melakukan dokumentasi sebelum program ditulis dan beruntunglah menemukan setelah semuanya selesai dikerjakan. Programmer berpikir bahwa pemeliharaan memerlukan penjelasan secara rinci dari logika pemrograman. Sangat membosankan untuk menulisnya dan sebenarnya tidak perlu. Maintenance guide akan berisi spesifikasi desain, listening program, dan penjelasan bagaimana semuanya disesuaikan, bagaimana mengubah pendekatan, dan bagaimana menghubungkan dan menguji semuanya. Tuntunan operator atau tuntunan manajer sistem, operator guide atau sistem manager guide. Sama seperti user guide untuk orang-orang yang menghidupkan sistem di pagi hari, mematikannya, melakukan backup, menangani permasalahan utama, melakukan perhitungan, dan sebagainya. Dokumentasi yang disediakan oleh perusahaan hardware dan sistem operasi mungkin cukup, hanya prosedur untuk software tertentu yang harus ditulis ulang. Dan dokumentasi pelatihan, training documentation. Jika Anda akan memberikan kursus bagaimana menggunakan sistem, rencanakan apakah materi pelatihan akan diperlukan. User guide yang baik harusnya menambahkan hal ini. Peralatan program atau programming case tools. Berikut ini adalah produk software yang membantu programmer untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Software ini disebut CASE, Computer Aided Software Engineering, karena membantu proses pemrograman secara otomatis. Bahasa pemrograman, the programming language. Bahasa pemrograman dan compiler adalah alat yang sangat penting. Jika bahasa pemrograman itu sederhana dan sesuai dengan aplikasinya, programmer akan dapat mempelajari dengan cepat. Gunakan jenis yang diperlukan secara tetap dan lakukan pemrograman tanpa canggung. Compiler harus cepat dan jelas dalam menuliskan pesan kesalahan. Language Sensitive Editor atau LSE. LSE menyediakan template untuk setiap pernyataan dalam bahasa pemrograman. Pendeteksi debugger membantu
memeriksa dan memperbaiki kesalahan program. Debugger dapat memberikan program, menelusuri kesalahan dan memeriksa kesalahan berikutnya. Debugger yang baik dapat menyesuaikan dan menampilkan variabel pada semua titik, seperti pada pengeksekusian bagian spesifik dari program. Kode Manajemen Sistem atau CMS adalah perpustakaan yang memiliki sendiri semua sumbernya. CMS menerbitkan orang-orang yang melakukan update dan memastikan tidak terjadi konflik jika dua orang mengupdate modul yang sama pada saat yang bersamaan. CMS menyimpan segala perubahan yang terjadi pada modul sehingga segala perubahan pada modul dapat mudah dilihat. Modul Manajemen Sistem atau MMS digunakan untuk proses compile dan link secara otomatis atau membangun sebuah sistem. MMS hanya dapat membangun kembali semua komponen tersebut yang diubah sejak pembangunan yang terakhir. MMS dapat digunakan untuk menjalankan secara otomatis sekumpulan pengujian modul. Test Manager atau TM digunakan untuk menguji sebuah modul secara otomatis. Untuk menggunakan TM, Anda harus mendefinisikan serangkaian pengujian terhadap modul. TM akan menjalankan pengujian dan memberitahukan programmer jika hasilnya berbeda dengan yang diharapkan. Hak cipta copyright. Subjek dari hak cipta software adalah tetap pada pengadilan, tetapi terdapat peraturan pemerintah yang tidak hanya merubah bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenaan dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan software, apapun tujuan dan artinya. Terima kasih, mungkin itu saja materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.